Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat satu tema yang berjudul bagaimana menghadapi mimpi buruk. Pertama, saya baca di dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih, hadis nomor 4616. Ada seorang laki-laki bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya bermimpi di dalam tidur saya, sepertinya kepala saya ini dipotong. Ka'anna ra'si quti'a. Sepertinya kepala saya ini dipotong, putus." Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, "Idza la'iba syaitanu bi ahadikum." Apabila setan telah memain-mainkan kepada salah satu kamu sekalian, fi manamihi, di dalam tidurnya, seperti mimpi terpotongnya kepala itu dimain-mainkan oleh setan, fala yuhaddis bihin nas, jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Mimpi dalam bahasa Arab adalah ru'ya. Kata ru'ya dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Ru'ya dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang diberi keahlian oleh Allah secara khusus dalam menafsirkan mimpi. Mimpi baik atau mimpi buruk. Kalau dalam ulama Islam, kita kenal Ibnu Sirin, seorang penafsir mimpi yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Ketika manusia mengalami mimpi buruk, apa yang harus dilakukan? Ada satu kitab berjudul Ar-Ru'a, riset ilmiah tentang mimpi, karya seorang dosen di Riyadh bernama Dr. Sahal. Di situ dijelaskan ketika manusia mengalami mimpi buruk, maka setidaknya ada 6 perkara yang harus dilakukan. Pertama, kalau kita mengalami mimpi buruk, pertama adalah ayyasta'iza billah minasyaiton salasan. Membaca a'udzubillahi minasyaiton 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Aku berlindung kepada Allah
dari kejahatan setan yang terkutuk. Dibaca 3 kali. Itu satu. Yang kedua, ayyasta'idza billahi min syarri ma ra'a. Berlindung kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpinya. Dari keburukan mimpinya, kita berlindung kepada Allah supaya mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataan. Supaya mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataan. Itu yang kedua. Ada satu hadis Nabi SAW, beliau memberikan doa kepada Khalid ibn Walid yang bercerita kepada Nabi karena ketakutan akan mimpinya. Maka Rasulullah SAW memberikan doa kepada Khalid bin Walid. Kalau menghadapi mimpi yang ditakutkan, doanya ialah a'udzu bikalimatillahi at-tamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna min ghadabih, dari marahnya Allah, wa iqabih, dari siksanya Allah, dan dari siksanya Allah, wa syarri ibadih, dan dari kejahatan hamba-hamba Allah, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan para syaitan, wa ayyahdurun, dan semoga Allah melindungi saya tidak didatangi oleh para syaitan. Ini doa ketika menghadapi mimpi buruk. Yang ketiga, ayyabsuqa ayyasarihi salasan, yaitu setelah mimpi buruk bangun, ludah ke kiri 3 kali. Ayyabsuqa ayyasarihi salasan, ludah ke kiri 3 kali. Ludah kecil tentunya ya, 3 kali. Yang keempat, ayyaquma fayusalliya. Ayyaquma fayusalliya. Begitu mimpi buruk kita bangun, segeralah sholat. Begitu mimpi buruk kita bangun, segeralah sholat. Itu yang keempat. Yang kelima, ayyatahawwala an jambihi alladhi kana alaih, berpindah posisi tidurnya. Yang kelima, pindah dari lambung kita, posisi perut kita yang tidur di satu tempat, kita pindah ilal jambil akhar, pada posisi yang lain. Itu kalau mengalami mimpi buruk, pindah posisi. Itu sunnah Nabi SAW. Yang keenam, alla yuhaddisa biha ahadan. Jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Itu cara menghadapi mimpi buruk menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, apabila terjadi mimpi buruk seseorang, jangan sampai yang ditanya, entah itu ulama, entah itu para kiai, entah itu ahli tafsir mimpi, jangan tergesa-gesa memberikan tafsiran buruk. Harus punya husnudzan, berprasangka baik. Meskipun mimpinya buruk, jangan tergesa-gesa menafsirkan dengan tafsiran yang buruk. Itu berbahaya sekali. Diceritakan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, ada seorang wanita di kota Madinah. Suaminya ini berdagang keluar kota. Suatu ketika suaminya itu pergi berdagang,
wanita ini di rumah ditinggalkan suaminya dalam keadaan hamil. Suaminya pergi berdagang, mencari rezeki. Istrinya di rumah keadaan hamil. Akhirnya istrinya ini bermimpi. Dalam mimpinya itu seolah-olah ya, dalam mimpinya itu melihat tiang rumahnya itu patah. Tiang rumahnya itu pecah. Patah, pecah. Dan melahirkan anak bermata satu. Dalam mimpinya itu. Tiang rumahnya itu pecah, retak, bukan hanya retak, patah, pecah. Yang kedua dalam mimpinya itu adalah melahirkan anak laki-laki yang bermata satu. Mimpi itu diceritakan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah SAW. Meskipun itu mimpi buruk, tiang rumahnya pecah, melahirkan anak laki-laki yang bermata satu. Bagaimana Rasulullah menafsirkan? Yarji'u zawjuki alaiki insyaallah. Insyaallah suamimu akan kembali pulang dengan selamat. Sholihan, dengan keadaan saleh. Insyaallah yarji'u zawjuki alaiki insyaallahu ta'ala salihan. Suamimu akan pulang keadaan menjadi orang yang baik. Tetap menjadi orang saleh. Kemudian watalidina gulaman barran. Dan kamu akan melahirkan anak laki-laki yang berbakti. Padahal mimpinya itu melahirkan anak laki-laki yang bermata satu. Tapi Rasulullah menafsirkan akan lahir anak laki-laki hulaman barron. Laki-laki yang baik, berbudi pekerti, berakhlak baik, berbakti kepada orang tua. Akhirnya lahirlah anaknya. Tapi mimpi itu dialami oleh wanita tersebut sampai 2 atau 3 kali. Dan diceritakan kepada Rasulullah, setiap Rasulullah mendapatkan cerita itu menafsirkan dengan tafsiran yang baik, yaitu suaminya akan pulang keadaan salih, anaknya akan lahir laki-laki yang baik. Menjadi kenyataan. Akhirnya suaminya datang dengan selamat dan salih, anaknya laki-laki lahir menjadi anak yang baik. Nah, ini terjadi. Dalam waktu yang lain, entah berapa tahun kemudian, wanita ini ditinggal lagi oleh suaminya pergi berdagang. Dan mengalami mimpi yang sama. Mengalami mimpi yang sama. Yaitu rumahnya itu tiangnya pecah dan melahirkan anak laki-laki bermata satu. Kemudian wanita ini ingin bercerita lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemulah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu bertemu dengan Aisyah, Aisyah menafsirkan buruk. Tidak sama dengan tafsirnya Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan bahwa layamutanna zaujuki, suamimu akan meninggal dunia. Watalidina gulaman fajiran, dan kamu akan melahirkan anak laki-laki yang durhaka.
Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW menegur kepada Aisyah, "Idza abbartum lil muslim ar-ru'ya," apabila kalian semua menafsirkan mimpi seorang muslim, fa'abiruha 'alal khair, maka tafsirkan mimpi itu dengan baik. Tetapi karena Aisyah menafsirkan buruk, famata wallahi zawjuha, akhirnya suaminya, wanita tadi, meninggal dunia. Dan apa yang dilahirkan? Siapa anak yang dilahirkan? Anak yang lahir adalah hulaman fajiran, laki-laki yang durhaka. Maka jangan mudah menafsirkan buruk terhadap mimpi yang buruk. Husnudzon, berprasangka baik. Ada lagi peristiwa diceritakan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam karyanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, di dalam hadis nomor 1611. Ada sahabat Nabi sekaligus ipar Nabi SAW bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya kakak perempuan menjadi istri Nabi SAW bernama Hafsah radhiyallahu anha. Ketika Abdullah bin Umar ini masih muda, beliau tidur di dalam masjid. Tidur di dalam masjid, fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhuzani fazahaba bi ilan nar. Aku bermimpi seolah ada dua malaikat yang membawaku pergi melihat neraka. Pergi membawaku ilan nar, menuju neraka. Maka aku diperlihatkan dalam mimpi itu, wa idza fiha unas, singkatnya begitu. Wa idza fiha unas, di dalam neraka itu ada banyak manusia. Qad araftuhum, bahkan aku telah mengenalnya, manusia-manusia yang aku lihat di dalam neraka, yang aku jumpai dalam mimpi. Fa idza fiha unasun qad araftuhum. Ternyata aku diperlihatkan di dalam mimpi itu manusia-manusia yang aku kenal yang ada dalam neraka. Dalam mimpi itu aku masih sempat membaca a'udzubillah minan nar. A'udzubillah minan nar. Faja'altu aqulu a'udzubillah minan nar. Maka aku segera berlindung kepada Allah dari neraka. Masih dalam mimpi itu. Begitu dua malaikat membawaku ke neraka, aku melihat neraka dan orang-orang di dalam neraka yang aku kenal, aku mengucapkan a'udzubillah minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Akhirnya aku bertemu dengan satu malaikat. Satu malaikat itu mengatakan kepada aku, lam tura, janganlah takut Abdullah bin Umar. Akhirnya aku bangun dan aku ceritakan mimpi itu kepada kakakku Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah kemudian menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah?
mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Law kana yusalli minal lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah jika Abdullah itu melakukan sholat malam. Inilah apabila kita mengalami mimpi buruk, bersegeralah sholat malam. Mimpi buruk ini jangan sekali-kali kita ini ketakutan kemudian kita memastikan kalau mimpi buruk itu akan terjadi. Usahakan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan kebaikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang dikutip oleh Dr. Sahal di dalam risetnya dalam judul Ar-Ru'a tentang mimpi, mengutip dari hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisa. Yang paling benar di antara kamu dalam mimpinya adalah yang paling benar ketika bercerita, ketika berbicara. Kalau kita menjadi orang jujur, maka mimpi itu menjadi mimpi yang benar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari mimpi yang buruk dan kenyataan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.